selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Diosi Nadine dan hari ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah yang sudah saya pelajari. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung aja saya jelaskan apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pengendalian strategi dan aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran mencakup berbagai aspek yang membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pasar, membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan nilai atau produk jasa yang ditawarkan. Komponen utama manajemen pemasaran itu ada analisis pasar, yaitu memahami target pasar melalui riset, menganalisis tren kebutuhan pelanggan dan kompetitor. Yang kedua, segmentasi, targeting, dan positioning atau biasa disebut STP. Nah, segmentasi itu membagi pasar menjadi kelompok dengan karakteristik serupa. Targeting itu untuk memilih segmen yang menjadi fokus. Positioning itu menentukan citra produk atau jasa di benak konsumen. Ketiga, strategi pemasaran atau marketing mix. Itu ada produk, menentukan fitur, desain, dan nilai produk. Ada harga atau price, menentukan strategi menetapkan harga, dan promosi atau promotion, mengomunikasikan produk melalui iklan, promosi penjualan, dan lain-lain. Satu lagi, ada tempat atau distribusi, menentukan cara produk sampai ke tangan pelanggan. Yang keempat, ada pemasaran digital, yaitu menggunakan platform digital seperti media sosial, situs web, dan email marketing untuk menjangkau audiens. Yang kelima, ada pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, fokus pada membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan untuk loyalitas jangka panjang. 6. Evaluasi dan pengendalian. Mengukur efektivitas strategi pemasaran melalui KPI atau Key Performance Indicators seperti penjualan, ROI atau Return on Investment, atau tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan manajemen pemasaran itu memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mencapai keunggulan kompetitif, dan mengoptimalkan keuntungan bisnis. Jika Anda tertarik dengan contoh penerapan manajemen pemasaran dalam konteks tertentu, seperti pada produk fashion Gading Martin, saya bisa membantu memberikan ilustrasi atau studi kasusnya. Proses perencanaan dan perencanaan strategi adalah dua elemen penting dalam manajemen organisasi. Berikut penjelasan masing-masing dan bagaimana keduanya berhubungan. Pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan adalah dua langkah sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan proses perencanaan itu ada penetapan tujuan atau goal setting. Itu menentukan apa yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, dan dicapai relevan dan berbatas waktu atau prinsip SMART. Contoh, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan. Yang kedua, analisis situasi atau situation analysis, mengevaluasi kondisi internal dan eksternal. Tools seperti SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats dapat digunakan. Yang ketiga, mengembangkan alternatif atau develop alternatives, ada identifikasi berbagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh, strategi pemasaran digital, promosi diskon, atau meningkatkan layanan. Yang keempat, memilih alternatif terbaik atau decision making. Itu pilihan strategi yang paling sesuai dengan sumber daya dan kondisi organisasi. Yang kelima, ada implementasi atau implementation. Itu lakukan rencana yang telah disusun dengan melibatkan tim atau sumber daya yang terkait. Yang keenam, ada evaluasi dan kontrol atau evaluation and control. Itu pantau pelaksanaan rencana dan lakukan sesuai jika diperlukan. Contoh, menggunakan KPI atau Key Performance Indicators untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentukan arah jangka panjang organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Tahapan perencanaan strategi itu ada yang pertama, menentukan visi, misi, dan nilai. Itu contohnya gambar masa depan yang ingin dicapai. Visi dan misinya adalah alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukannya. Yang kedua ada analisis lingkungan. Analisis eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman, misalnya PESTLE atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum.
Ada analisis internal, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, misalnya sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Yang ketiga ada penentuan tujuan strategi or strategic objectives. Contoh, mencapai posisi pasar teratas dalam industri dalam 5 tahun. Yang keempat, merumuskan strategi atau strategi formulation. Tentukan strategi untuk mencapai tujuan seperti strategi diferensiasi, biaya rendah, atau fokus pasar tertentu. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memecahkan masalah pemasaran atau memahami pasar secara mendalam. Yang pertama, ada identifikasi masalah atau peluang. Contohnya, mengapa penjualan produk menurun, bagaimana respons pasar terhadap produk baru. Yang kedua, ada perencanaan riset, menentukan metode pengumpulan data kuantitatif atau kualitatif, alat penelitian, survei, wawancara, observasi, dan target responden. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu data primer dikumpulkan langsung melalui survei, wawancara, dan focus group discussion atau sering disingkat FGD. Data sekunder menggunakan data yang sudah ada seperti laporan industri atau publik resmi. Yang keempat ada analisis data. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan metode statistik atau perangkat lunak seperti SPSS, Excel, atau Tableau. Yang kelima ada penyajian hasil. Hasil riset disajikan dalam bentuk laporan grafik atau rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Yang keenam ada tindakan berdasarkan hasil riset, yaitu implementasi strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis seperti perubahan harga, desain produk, dan strategi promosi. Manfaat riset pemasaran itu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, mengidentifikasi segmen pasar potensial, mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan, dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Mari kita ciptakan sebuah produk rumahan, misalnya aroma rumah, sebagai lini produk lilin aromaterapi handmade. Berikut penjelasan produk, segmentasi, targeting, dan positioningnya. Yang pertama ada nama produk, aroma rumah. Lilin aromaterapi premium untuk kenyamanan di rumah. Deskripsi, lilin aromaterapi handmade dari bahan alami seperti soy, wax, dan essential oil tersedia dalam berbagai aroma yang menenangkan seperti lavender, vanilla, citrus, dan sandalwood. Keunggulannya, bebas bahan kimia, berbahaya atau non-toksik, didesain dengan tampilan elegan, jar kaca minimalis, memberikan suasana relaksasi sekaligus estetika untuk dekorasi rumah. Segmentasinya itu pertama ada geografis, fokus awal di Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Target melalui platform e-commerce dan media sosial untuk jangkauan nasional. Yang kedua ada demografis di usia 20-45 tahun. Jenis kelamin pria dan wanita dengan dominasi wanita. Pendapatan menengah ke atas, status pekerjaan profesional, ibu rumah tangga modern atau mahasiswa. Yang ketiga ada psikografis, yaitu gaya hidup minimalis, menikmati momen di rumah, menyukai kenyamanan, minat self-care, interior dekorasi, dan produk alami. Keempat ada perilaku, membeli lilin untuk suasana relaksasi di rumah atau sebagai hadiah, cenderung loyal pada merek lokal dengan produk natural dan berkualitas. Primary target, wanita muda usia 25-35 tahun yang tinggal di kota besar, suka mempercantik rumah dan peduli terhadap produk natural. Secondary target, pekerja kreatif atau profesional yang ingin menciptakan suasana nyaman saat bekerja atau bersantai di rumah. Positioning aroma rumah adalah lilin aromaterapi handmade yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi suasana rumah Anda. Dibuat dengan bahan alami untuk pengalaman relaksasi yang aman dan mewah. Ada value proposition, itu kombinasi kualitas premium, tampilan elegan dan bahan alami dengan harga terjangkau untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menenangkan. Strategi komunikasinya melalui media sosial dengan estetika visual yang menarik. Kolaborasi dengan influencer di bidang self-care dan dekorasi rumah. Memberikan sampel gratis untuk pelanggan awal atau paket bundling sebagai hadiah. Menawarkan profesionalisasi atau custom label untuk acara khusus seperti hadiah ulang tahun atau pernikahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi baru bagi teman-teman. Sampai jumpa dan mari kita wujudkan ide-ide hebat bersama. Salam. Primary target, wanita muda usia 25-35 tahun yang tinggal di kota besar, suka mempercantik rumah dan peduli terhadap produk natural. Secondary target, pekerja kreatif atau profesional yang ingin menciptakan suasana nyaman saat bekerja atau bersantai di rumah.
Positioning aroma rumah adalah lilin aromaterapi handmade yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi suasana rumah Anda. Dibuat dengan bahan alami untuk pengalaman relaksasi yang aman dan mewah. Ada value proposition, itu kombinasi kualitas premium, tampilan elegan dan bahan alami dengan harga terjangkau untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menenangkan. Strategi komunikasinya melalui media sosial dengan estetika visual yang menarik, kolaborasi dengan influencer di bidang self-care dan dekorasi rumah, memberikan sampel gratis untuk pelanggan awal atau paket bundling sebagai hadiah, menawarkan profesionalisasi atau custom label untuk acara khusus seperti hadiah ulang tahun atau pernikahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi baru bagi teman-teman. Sampai jumpa dan mari kita wujudkan ide-ide hebat bersama. Salam.